Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan saya Rizky dalam channel Menembus Hijab. Pada malam hari ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @agilsaputra dengan kisah yang berjudul Hantu Penjaga Rumah Kakek. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat membawakan cerita-cerita misteri berikutnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri dari kami. Untuk teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, silakan kunjungi akun Twitter yang linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan ceritanya berawal dari sini. Jawa Tengah awal tahun 2000. Malam itu, mungkin sekitar pukul 10 malam, terlihat Rudy tengah membaca koran di ruang TV. Membaca koran pagi yang selalu tak sempat ia baca saat matahari masih di atas. Suasana rumah sudah sepi. Ayah dan ibunya seperti sudah terlelap tertidur. Rudy yang masih fokus membaca lembar demi lembar koran itu tanpa melewatkan satu artikel pun, ditemani siaran dari televisinya yang sengaja dibiarkan menyala. Hingga beberapa menit berlalu, di antara fokusnya, Rudy pun mulai menyadari bahwa suhu ruangan perlahan berubah menjadi panas dan gerah. Kok panas banget ya? Ucap Rudy pelan, seraya bangkit dan mengibas-ngibas kerah bajunya. Pindah ke ruang tamu batin Rudy sambil berjalan menuju ke ruang tamu dengan kedua tangannya yang masih memegang koran. Nah, gini kan adem, ucapnya, hingga Rudy pun duduk di sofa dan meneruskan bacaannya. Namun beberapa saat ia terduduk, tiba-tiba menyelinap bau rokok kemenyan yang membuatnya tersentak. Seketika ia menurunkan korannya, meletakkannya di atas meja, menoleh ke sekitar, seraya memajukan hidungnya untuk memeriksa apakah bau itu memang benar-benar tercium olehnya. Namun, sempat tercium beberapa saat dan bau itu pun hilang. Ini cuma halusinasi aja. Ini hanya kerinduanku kepada Mbah Kakung saja, batin Rudy sambil mengambil lagi korannya dan hendak melanjutkan bacaannya. Namun belum sempat ia kembali membaca, bau rokok kemenyan itu kembali tercium. Bahkan kini lebih tajam, dan di antara kesunyian malam itu terdengar juga suara kretek-kretek, seperti suara tembakau dan cengkeh yang terbakar dan tengah dihisap. Suara itu terdengar seperti tepat ada di depan Rudy. Astagfirullah, Mbak Kakung, batin Rudy. Dalam keadaan itu Rudy bingung mengekspresikan apa yang dirasakannya, hingga akhirnya Rudy pun memilih pergi dari ruangan itu dengan menutupi penglihatannya dengan koran yang ia pegang. Rudy berlari menuju kamarnya, mengunci pintu dan duduk memeluk lututnya sambil termenung di atas tempat tidur. Apa itu tadi? Apakah itu Mbah Kakung? Tidak mungkin. Mbah Kakung kan sudah meninggal, batin Rudy yang masih tampak kebingungan mengekspresikan rasa takutnya. Hingga malam itu pun berlalu dengan kejadian aneh yang masih Rudy pendam sendiri. Belum genap 3 minggu, Rudy tinggal di rumah ini bersama ayah dan ibunya, tepat setelah Mbak Dimejo kakek Rudy meninggal setahun yang lalu. Rumah ini adalah Omah Candi, rumah asli milik kakek Rudy yang kini diberikan kepada ayah Rudy untuk ditinggali. Sesuai wasiat, harusnya rumah ini dibagi 4 dengan kakak-kakak dari ayah Rudy. Tapi entah mengapa Om dan Tante Rudy tak ada yang mau dan justru memberikan rumah ini sepenuhnya kepada ayah Rudy. Kembali ke cerita.
Selang sehari setelah kejadian malam itu, Rudy kembali mengalami hal yang sama. Perihal bau rokok kemenyan yang tiba-tiba membau di indera penciumannya. Kali ini bau itu sampai masuk ke kamar Rudy, membuat Rudy yang hampir tertidur dan kini jadi terbangun. Entah bagaimana kali ini nalar Rudy mulai sedikit kacau, membuatnya seperti terhipnotis dan lupa jikalau Mbah Kakung sudah meninggal. Jelas, ini bau rokoknya Mbah Kakung. Batin Rudy seraya bangkit dari rebahnya. Rudy mulai berjalan mendekati pintu dengan bau rokok kemenyan itu yang tercium semakin tajam. Perlahan ia membuka pintu kamarnya, mengintip ke arah luar yang agak gelap. Kerecek-kerecek. Rokok itu seperti dihisap, dan suaranya seperti menggema di ruang tamu. "Kong, Kakung," ucap Rudy dengan berbisik sambil berjalan keluar dari kamarnya. Rudy mulai melangkah menuju sumber suara itu. "Kung, Kakung," seraya Rudy berucap lagi. Namun, ketika langkahnya hampir sampai di ruang tamu, seketika nalarnya mulai kembali. Rudy pun kini mulai ragu dan kembali sadar bila Mbah Kakung sudah lama meninggal. "Astagfirullah, apa-apaan ini?" ucapnya spontan ketika menyadari bahwa dirinya kini berada di gawang pintu antara ruang tengah dan ruang tamu. Bau rokok kemenyan itu belum hilang, masih sangat tercium di hidung Rudy, membuatnya terpaku dan tak bisa bergerak. Sosok itu hitam dengan muka gelap dan berkerudung. Mata Rudy terbelalak. Ia mematung memandangi sosok itu yang kini mulai mengeluarkan nafasnya yang panjang dengan bunyi yang sangat mengganggu. Sosok itu mulai berjalan mendekati seraya berkata, "Sini nak, temani aku," ucap sosok itu. Seketika Rudy memundurkan langkahnya. Ia lemas dan terhuyung ke lantai bersamaan dengan suara teriakan yang keluar dari mulutnya. Rudy pingsan tak sadarkan diri setelah melihat sosok tua berkerudung hitam itu. Teriakan Rudy tampaknya membangunkan orang tuanya. Sang ibu yang pertama kali mendengar itu langsung membangunkan sang ayah. "Pak, itu kayaknya ada suara teriakan Rudy deh," ucap ibunya sambil menggoyang-goyangkan tubuh suaminya itu. Hingga akhirnya mereka berdua bergegas memeriksanya. Tampak Rudy sudah tergeletak di lantai. Sang ayah buru-buru mengangkatnya dan merebahkan tubuh Rudy di atas kursi di depan TV. Rudy, bangun Rud," kata ibu sambil menepuk-nepuk pipi Rudy. "Dia pasti tidur berjalan lagi, Pak," kata ibu yang mengira Rudy mengalami tidur berjalan, karena memang itu sudah kerap dialami oleh Rudy. Hingga selang beberapa lama kemudian, Rudy pun diangkat oleh sang ayah dan direbahkan di atas tempat tidurnya. Setelah itu, ayah dan ibu pun kembali lagi masuk ke kamarnya tanpa merasa curiga. Detik pun berganti jam, hingga Rudy terbangun di sela-sela azan subuh yang berkumandang. Kepalanya pusing dan kebingungan dengan ingatan kejadian tadi malam yang masih hangat di dalam pikirannya. Apakah ini mimpi? Batin Rudy yang melihat ia terbangun di atas ranjang. Perlahan Rudy bangkit dan keluar dari kamarnya, memandang tirai jendela di ruang tamu yang sedikit tersingkap. Terdengar suara riuh obrolan dari arah dapur yang langsung segera Rudy hampiri. Ternyata ada ayah dan ibunya di sana, tengah mengobrol di depan tungku. "Sudah bangun kamu, Le?" ucap ayah sambil menghisap rokoknya. "Iya ini Pak, agak pusing. Nggak tahu kenapa," jawab Rudy sambil memijat-mijat keningnya. "Kamu semalam ngelindur lagi, Le?" jawab sang ibu. "Ngelindur gimana, Bu?" tanya Rudy mendekat. Mereka pun mulai memberikan penjelasan singkat tentang itu.
perihal teriakan Rudi semalam. Dan ditemukannya tubuh Rudi yang sudah tergeletak di antara ruang tengah dan ruang tamu. Rudi terdiam sejenak mendengar cerita itu. Dan ia pun kini mulai menceritakan argumennya. "Enggak pak, bu, semalam saya lihat setan," jawab Rudi setelah menceritakan beberapa urutan kejadian semalam. Namun ayah dan ibunya malah menanggapinya dengan gelak tawa. "Halah, jangan aneh-aneh kamu Torut. Hantu di sini sudah ndak ada," jawab sang ayah sambil merangkul Rudi dan mengajaknya berjalan menuju ruang tamu. "Dulu waktu bapak kecil, memang katanya ada kakek tua berbaju hitam yang sering loncat-loncat di dalam rumah ini. Bapak juga pernah lihat sendiri. Tapi bapak lupa-lupa ingat sih. Soalnya itu dulu banget. Waktu bapak masih umur 4-5 tahunan gitu," ucap sang ayah sambil mengajak Rudi duduk di ruang tamu. Ayah pun mulai mengecilkan suaranya dan berkata membisik kepada Rudi, "Kalau kamu mengalami dan melihat sesuatu di rumah ini, ceritakan sama bapak saja ya. Jangan sama ibumu. Nanti ibumu takut," kata ayah sambil berbisik kepada Rudi. Rudi pun mengangguk, mengiyakan ucapan dari bapaknya itu. "Jadi, bapak percaya kan apa yang dilihat Rudi?" ucap Rudi pelan. Percaya. Udah biasa itu, jangan takut," jawab ayahnya seraya bangkit dan berjalan ke arah ruang belakang. Rudi mulai beranjak dari tempat duduknya, berjalan keluar rumah untuk menghirup udara segar di pedesaan ini. Tampak aktivitas orang-orang berlalu lalang melakukan kegiatannya. "Pagi Mas Rudi," ucap seorang pria paruh baya yang lewat di depan rumahnya. "Iya pak, pagi pak," jawab Rudi sambil tersenyum dan mengingat-ingat siapa nama orang itu, yang ternyata adalah Li Pawiro, pengurus ladang milik mendiang kakeknya. Maklum, baru kali ini Rudi bangun pagi dan saling sapa dengan beliau. Tak selang beberapa lama, ibunya keluar sambil menenteng tas belanja, diikuti oleh ayahnya yang tampak mengeluarkan sepeda motor. "Mau kemana pak?" tanya Rudi dengan wajah sayupnya. "Mau belanja ke pasar, besokan mau mendak Mbah Kakung," ucap sang ibu sambil bersiap naik sepeda motor bersama ayah. Mendak adalah tradisi Jawa untuk memperingati hari kematian seseorang. Biasanya dilakukan dengan acara doa bersama. "Oh," tanggap Rudi sambil mengangguk. Ayah dan ibunya pun pergi ke pasar. Rudi yang melihat matahari sudah semakin menyilaukan matanya pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah. "Buat kopi enak kali ya," ucap Rudi sambil berjalan menuju dapur, seraya meracik kopinya. Rudi menyalakan sebatang rokok. Dipandanginya pekarangan belakang rumah yang terlihat dari jendela dapur. Tampak angka 1955 di atas pintu gudang yang memang terpisah dari bangunan rumah ini. Rumah ini sudah benar-benar tua, batin Rudi seraya mengambil gelas kopi yang selesai ia buat dan berjalan ke depan untuk bersantai di ruang tamu. Pintu depan sedikit terbuka dengan gulungan koran yang menyelip di sela bawahnya. "Mbak Kakung ini udah 2 tahun ndak ada, masih aja langganan koran. Siapa yang mau bayar?" batin Rudi sambil mendekat dan mengambil koran itu. Bak juragan muda, Rudi membaca koran itu sambil menghisap rokok dan meminum kopi hitam. "Nikmatnya hidup begini," batin Rudi bercanda sambil menirukan gaya duduk mendiang Mbah Kakung. Rudi membaca lembar demi lembar koran itu hingga lupa rokoknya yang habis tertiup angin. Baranya menyentuh ujung jarinya. "Asu!" ucap Rudi spontan yang merasa terkejut kepanasan.
Rudi yang mengibaskan jemarinya seketika terdiam ketika bau rokok kemenyan itu tiba-tiba tercium lagi menyelinap di hidungnya. Seketika ingatannya kembali ke kejadian tadi malam. Rudi menoleh ke kanan dan ke kiri. Suasana tampak sepi. Masa pagi-pagi gini sih? Batin Rudi yang sebenarnya mulai agak takut. Hingga pintu pun diketuk. Terlihat Lek Pawiro yang langsung masuk ke dalam rumah dengan menenteng setandan pisang. Mas Rudi, Bapak sama Ibu kemana Mas? Ucap Lek Pawiro dengan senyum khasnya. Lagi ke pasar Pak, belanja, jawab Rudi dengan sedikit terbata. Bawa masuk saja Pak itu pisangnya, ucap Rudi lagi mempersilakan Lek Pawiro. Sekejap Rudi lupa dengan hal ganjil yang baru saja ia alami. Ia pun dengan ramah mengajak Lek Pawiro untuk duduk bersama dengan dirinya di ruang tamu itu. Sini Pak, rokok-rokok dulu, ucap Rudi basa-basi. Ndak Mas, saya udah ndak ngerokok, suka sesek kalau ngerokok. Sebenarnya pengen sih, tapi ndak lah, jawab Lek Pawiro sambil sedikit tertawa. Gimana? Di sini betah toh Mas? Timpa Lek Pawiro. Dibetah-betahin lah Pak. Rumah ini terlalu tua, ndak cocok buat saya. Besok kalau saya udah dapat kerja, paling saya tinggal di kota lah, ucap Rudi menjawab itu. Hus, harus betah loh Mas. Jenengan itu lahir di sini loh, di rumah ini. Lawang ari-ari sampean saja dikubur di sini. Masa nggak betah tinggal di sini? Memang dulu setelah 2 bulan jenengan sama ibu pindah ke kota, tapi kan tetap saja jenengan itu asli orang sini loh, canda Lek Pawiro seraya tertawa. Rudi sedikit tersenyum dan tertarik dengan arah pembicaraan itu. Namun ketika ia ingin berbicara dan membuka mulutnya, tiba-tiba terdengar suara. Suara itu dari ruang tamu, dan mereka tentu familiar dengan suara siapa itu. Lek Pawiro tampak terdiam dan melirik ke arah Rudi yang juga terlihat tercengang. Siapa itu? Ucap Rudi pelan. Lek Pawiro tak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya saja dan bangkit beranjak berjalan menuju ruang tengah di mana suara itu tadi berasal. Namun belum juga genap 4 langkah Lek Pawiro berjalan, suara itu muncul lagi. Sontak Lek Pawiro menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Rudi yang juga kini berdiri mengikuti langkah Lek Pawiro. Dengan penuh ketegangan, mereka yang sempat terhenti kini kembali melangkah. Lek Pawiro mengendap dan mengintip di pinggir gawang pintu. Perlahan ia memajukan badannya dan masuk ke ruang tengah itu. Tak ada siapapun di sana selain sisa bau asap rokok kemenyan yang berkutat di ruang itu. Rudi yang juga kini ikut masuk di ruangan itu tampak tercengang kebingungan. Mbah Kakung, panggil Rudi yang mulai terbawa suasana. Shh, itu bukan Mbah Kakung, timpa Lek Pawiro dengan wajah yang serius. Tapi itu tadi kan suaranya Mbah Kakung, ungkap Rudi dengan nada yang ragu. Pak Dimejo sudah lama meninggal Mas, jangan mengada-ada, kata Lek Pawiro. Setelah beberapa saat mereka berdua berkutat di ruangan itu, mereka pun kini kembali keluar dan duduk di ruang tamu untuk menjernihkan pikirannya. Napas Lek Pawiro tampak terengah-engah. Berulang kali ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Kenapa Pak? Nggak apa-apa kan? Tanya Rudi yang mulai ketakutan. Nggak apa-apa kok Mas,
Cuma kaget saja, jawab Lek Pawiro. Itu setan ya Pak? Setan kok munculnya siang-siang ya? Tanya Rudi dengan tanpa berdosa. Namun belum sempat Lek Pawiro menjawab, suara itu kembali terdengar. Kini lebih keras dan berbeda. Sini duduk bersama. Hentak suara itu menggema di ruang tengah. Lek Pawiro dan Rudi pun terkejut. Sontak berlari keluar dari rumah. Itu bukan Mbah Kakung. Itu bukan Mbah Kakung, kata Rudi yang panik. Udah gila hantu ini. Muncul kok siang-siang, batin Rudi seraya berjalan menjauh ke pinggir jalan batu. Bersamaan dengan itu, ibu dan ayahnya pun datang dengan sepeda motornya yang penuh sesak dengan barang belanjaan. Lek Pawiro dan Rudi menoleh dengan tatapan yang bingung, yang langsung disambut perkataan oleh sang ayah. Malah diam aja. Bantuin bapak sini, ucap ayah yang masih berada di atas motornya. Dengan gugup dan aneh, Rudi dan Lek Pawiro segera menghampiri dan membantu menurunkan barang belanjaan itu. Tolong bawa masuk ke dapur, ucap sang ibu sambil berjalan masuk ke dalam rumahnya. Dengan agak mengendap, Rudi dan Lek Pawiro masuk membawa barang-barang itu, melewati ruang tengah dengan sedikit berlari kecil dan menuju dapur. Lek Pawiro segera berpamitan. Dengan terburu-buru ia keluar dari rumah. Kenapa sih Lek Pawiro itu? Ucap sang ayah yang sekarang sudah berada di dapur bersama ibu dan Rudi. Terlihat sang ibu yang berjalan masuk ke dalam kamar. Dan di sini, dengan sedikit membisik, Rudi pun bercerita kepada sang ayah perihal apa yang baru saja ia alami. Yang benar saja. Masa siang-siang gini? Ucap ayah sedikit tak percaya setelah mendengar dari anaknya itu. Bener Pak, sumpah deh. Pokoknya kita harus pindah. Aku gak betah kalau terus-terusan begini, gerutu Rudi. Ayah menatap Rudi dan merangkulnya, berjalan menuju rumah belakang. Tampaknya ia ingin membicarakan sesuatu. Rud, kondisi bapak kini sedang sulit. Kita mau pindah kemana? Rudi tahu kan kenapa kita menjual rumah kita yang di kota dan kini pindah ke sini, ucap ayah menenangkan Rudi. Pembicaraan pun berlanjut yang mana pada intinya mereka tetap harus tinggal di rumah ini karena masalah ekonomi. Rudi pun agaknya mengerti dan sedikit mau menerima alasan itu meski dengan sedikit terpaksa. Singkat cerita, malam pun tiba. Tepat pukul 9 malam, Rudi sudah berada di dalam kamarnya mengisi teka-teki silang di beberapa koran yang ia bawa masuk dari ruang tamu. Sepertinya Rudi tengah ingin mengalihkan pikirannya agar tak memikirkan semua keanehan itu. Detik demi detik berlalu, berganti dengan menit, hingga rasa kantuk pun menyerangnya. Namun, baru saja ia mau merebah dan bersiap untuk tidur, satu suara terdengar memanggil namanya. Rudi, Rudi. Begitu kira-kira suara yang saat itu Rudi dengar. Suara itu jelas berasal dari luar kamarnya. Rudi menoleh ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 10 lebih. Dengan nada malas Rudi menjawab panggilan itu tanpa berpikir siapa orang itu. Ya, ucap Rudi. Hingga beberapa detik kemudian otaknya mulai sadar suara apa itu. Kok seperti suara Mbah Kakung? Batin Rudi yang langsung bangkit dari ranjang seraya mengernyitkan dahinya. Seketika tengkuknya bergidik. Astagfirullah, ucapnya sambil meringkuk di atas tempat tidurnya. Rudi, ucap suara yang mirip Mbah Kakung itu dari luar kamarnya. Rudi tentu semakin meringkukkan tubuhnya, menutupi kepalanya dengan bantal, sambil berdoa dengan terbata-bata. Meski akhirnya suara itu tak muncul lagi,
Tapi Rudi tentu masih tak berani membuka pandangannya untuk sekedar bangkit apalagi memeriksa. Keringatnya bercucuran, tubuhnya gemetar ketakutan, hingga kebetulan hujan pun turun dengan cukup deras. Barulah perlahan-lahan Rudi berani membuka bantal yang sedari tadi menutupi kepalanya. Untung saja sang ayah masuk ke kamarnya beberapa saat kemudian. "Belum tidur kamu, Rud?" kata ayah yang langsung membuka pintu kamarnya tanpa mengetuknya terlebih dahulu. "Ayo bantu bapak, dapur bocor banyak banget," ucap ayah setelah melihat Rudi yang matanya masih terbuka lebar. "Oh, iya pak," jawab Rudi dengan sedikit terbata. Mereka pun mulai berjalan ke dapur, mengambil beberapa ember untuk menadahkan air hujan yang menerobos masuk ke genteng dapur. Rudi tampak celingak-celinguk menatap sekeliling. Dan di suatu sudut di luar jendela dapur, ia melihat sosok yang berdiri. Wajahnya pucat dan rentah. Tatapan Rudi berhenti di sudut jendela itu. Sambil berjalan mundur, ia mencoba untuk memberitahu ayahnya yang masih membungkuk membersihkan sisa air hujan yang tumpah di lantai. "Pak, bapak," ucap Rudi pelan. Sang ayah tentu kepalanya langsung menengok dan "Astagfirullah," kata ayah yang kini juga melihat sosok itu. Tenang, sekarang kita keluar," ucap ayah seraya menyeret Rudi keluar dari ruangan dapur itu. Kini mereka duduk di ruang tengah, gugup dan gagap, menoleh ke kanan dan ke kiri. "Apa itu tadi, Pak?" kata Rudi tampak menahan tangis. Tenang, kamu berdoa saja," jawab sang ayah yang kakinya juga tampak gemetar. Bersamaan dengan itu, anehnya hujan yang tadinya deras tiba-tiba reda. Suasana berubah menjadi hening dan bau itu muncul lagi. Ya, bau rokok kemenyan yang baru-baru ini sering Rudi cium. "Pak," kata Rudi dengan membisik, mengisyaratkan apakah ayahnya itu mencium bau ini atau tidak. Sang ayah hanya menganggukkan kepalanya, meraih tangan Rudi dan mengajaknya untuk bangkit dari ruangan itu. Namun dengan anehnya, tiba-tiba mereka berdua tak bisa bergerak. Seperti ada sesuatu yang berat menahan kaki Rudi dan sang ayah. Dan di sini, suara dentuman mulai terdengar. Awalnya dari ruang tamu, dan seakan berjalan mendentum mendekati ke arah mereka berdua. Rudi sudah tak bisa menahan tangisnya. "Pak," tangis Rudi sambil meremas tangan ayahnya itu. Suara itu semakin mendekat, dan dari gawang pintu pembatas antara ruang tengah dan ruang tamu, muncullah sosok hitam yang melompat-lompat. Meski tak berani menoleh, Rudi dan ayah melihat itu dari ekor matanya masing-masing. Sosok itu semakin mendekat dengan lompatan-lompatan kecil yang aneh. Sosok berkerudung hitam itu melewati Rudi dan ayahnya yang masih duduk terpaku di ruang tengah itu. Baru setelah sosok itu benar-benar lewat dan berlalu hilang di ambang pintu ruang makan, kaki ayah dan Rudi kembali bisa digerakkan. Mereka berlari menuju ruangan yang paling dekat, yaitu kamar Rudi. Mereka masuk dengan segera mengunci pintu, duduk kebingungan di atas ranjang. "Apa itu tadi, Pak?" tanya Rudi dengan gemetar. Sang ayah terdiam sejenak, menghela nafasnya, dan berkata, "Itu pencolor, Rud. Penunggu kerisnya Mbah Kakung. Itulah sosok yang dulu waktu kecil pernah Bapak lihat," ucap sang ayah. "Harusnya dia sudah tidak muncul lagi, karena kerisnya sudah dilarung setahun yang lalu." "Terus gimana ini, Pak?
Kita nggak bisa kalau begini terus, ucap Rudi mendekati ayahnya. Besok habis acara mendak Mbah Kakung, Bapak bicarakan sama Pak De tentang semua ini, jawab sang ayah kepada Rudi. Detik berlalu seiring ketegangan yang sudah mulai mereda. Rudi yang ingin tahu lebih jauh kembali menanyakan bagaimana pencolok ini. Dan di sini pun ayahnya mulai bercerita. Kalau menurut Mbah Kakung, pencolok ini adalah sosok lelembut yang baik. Dia penjaga rumah ini. Dulu waktu Bapak SMP, kalau nggak salah, pernah ada maling yang masuk di rumah ini dan tidak bisa keluar dan hanya bisa menangis mondar-mandir. Sampai akhirnya dipergoki oleh Mbak Putri yang hendak keluar ke masjid subuh hari. Kata Mbah Kakung, itu ulahnya si pencolok ini. Cuma kadang dia memang suka jahil. Kadang berpura-pura menjadi Mbah Kakung. Dan kadang juga tiba-tiba menampakkan dirinya. Semua orang seperti Pak De dan bude-bude kamu juga pernah melihat si pencolok ini, ungkap ayah di akhir pembicaraan itu. Tak terasa sudah lewat tengah malam. Ayah menyuruh Rudi untuk segera tidur. Begitu juga ayah yang kini ikut merebah di samping Rudi. Sudah, kita tidur di sini saja. Besok kita masih banyak kegiatan. Anggap saja tidak ada apa-apa, ucap sang ayah sambil memejamkan matanya. Rudi pun memiringkan tubuhnya, membelakangi ayahnya, memejamkan matanya hingga akhirnya ia pun tertidur dengan lelapnya. Singkat cerita, hari berikutnya tibalah mereka di acara mendak. Tampak seluruh keluarga sudah berkumpul, melakukan doa dengan hikmat, dihadiri oleh beberapa kerabat dari para warga desa. Mas, jangan pulang dulu ya. Ada yang mau saya bicarakan, kata ayah kepada Pak De Cokro kakaknya beberapa saat setelah acara itu selesai. Tampak Ibu Rudi dan Bude Siti, istri Pak De Cokro, tengah mengobrol di dapur. Ada masalah apa sih? Tanya Bude Siti kepada ibunya Rudi. Nggak tahu mbak, nggak ada apa-apa deh sepertinya. Palingan mau ngomongin hasil kebun Mbah Kakung, jawab ibunya Rudi yang memang tidak tahu menahu tentang apa yang sedang terjadi. Sementara itu di ruang tamu sang ayah mulai membuka pembicaraan dengan Pak De Cokro. Pencolok muncul lagi mas, kata sang ayah dengan pelan. Ah, mosok sih? Kan dulu kerisnya sudah dilarung, jawab Pak De Cokro meragukannya. Bener mas, saya semalam lihat sama Rudi. Apakah ini pertanda? Kata ayah dengan wajah yang sangat serius. Kasihan Rudi mas, dia ketakutan. Takutnya dia nggak betah tinggal di sini, timpal sang ayah lagi. Pak De Cokro pun terdiam sejenak, seperti memikirkan sesuatu, dan ia pun berkata, jadi benar kata Mbak Carik ya, teman Mbah Kakung, kalau pencolok itu memang nggak bisa dilarung, ucap Pak De Cokro sambil bergumam. Dan selang beberapa detik, tiba-tiba wajah Pak De Cokro menjadi aneh melihat ke arah ayahnya Rudi, seraya memuncungkan batang hidungnya. Wah, benar katamu. Ini baunya muncul, ucap Pak De Cokro yang juga diiyakan oleh ayah Rudi yang juga tampak mencium bau rokok kemenyan itu. Ibunya Rudi sudah tahu? Tanya Pak De Cokro kepada sang ayah. Nggak tahu mas, jangan sampai tahu. Dia itu penakut. Bisa-bisa dia minta pindah dari rumah ini, jawab sang ayah kepada Pak De Cokro. Tapi nanti pasti bakal tahu sendiri loh, kata Pak De Cokro memperingatkan ayahnya Rudi. Dan benar saja, belum sampai beberapa detik, Pak De menutup mulutnya. Terdengar teriakan dari arah dapur, disusul oleh Ibu Rudi dan Bude Siti yang berlari ke depan. Ada suara orang batuk-batuk di dapur,
kata Bude Siti dan ibunya Rudi setelah berlari dan sampai di ruang tamu. Bersamaan dengan itu, Rudi yang mendengar teriakan itu juga keluar dari kamarnya dan menghampirinya. Suasana berubah menjadi riuh, terutama ibunya Rudi yang memang sangat penakut, tampak berkaca-kaca menahan tangis. "Tenang, ndak apa-apa," ucap Pak De Cokro yang langsung beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menuju dapur. Diikuti juga oleh sang ayah dan Rudi yang sepertinya merasa penasaran. Pak De Cokro, Rudi dan ayahnya kini berada di dapur, memeriksa setiap sudut ruangan itu dan tidak menemukan apapun. Pak De terlihat menghela nafasnya seraya melihat ke arah jendela dapur. "Ayo ke depan lagi," ucap Pak De sambil berjalan keluar dapur. Diikuti oleh Rudi dan sang ayah di belakangnya. Dan sekitar 2 langkah kaki mereka berjalan, terdengar suara yang sangat amat jelas menggema di ruangan dapur itu. "Iki aku pencolo." Begitu suara itu terdengar, Rudi yang terkejut melompat sampai hampir terjatuh. Sang ayah terlihat memegang pundak Pak De Cokro. Tenang. Kita jalan saja keluar," ucap Pak De dengan cukup tenang. Mereka pun berjalan kembali menuju ruang tamu dengan wajah yang sudah tampak aneh. Pak De pun duduk menenangkan diri. "Jangan pada pulang ya. Tidur di sini dulu malam ini," ucap sang ayah yang sepertinya nyalinya menciut. "Ada apa sih ini?" tanya ibu yang kini sepertinya ingin tahu. Sang ayah melirik ke arah Pak De, dan di sini Pak De Cokro pun mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa semua ini adalah ulah dari pencolo, penunggu keris Mbah Kakung yang sebenarnya sudah dilarung setahun yang lalu. Malam itu pun Pak De Cokro dan Bude Siti tidur di rumah itu, menemani mereka yang ketakutan. Dan untungnya malam itu pun berlalu tanpa ada kejadian apa-apa. Singkat cerita, selang 1 hari Pak De Cokro dan ayahnya Rudi mencoba menanyakan kemunculan pencolo ini kepada Mbah Carik, sahabat lama Mbah Kakung yang dulu sempat ikut dalam acara pelarungan keris pencolo ini. Dengan menggunakan mobil, Pak De Cokro dan ayah Rudi pergi ke rumah Mbah Carik. "Untung Mbah Carik masih hidup ya," kata ayah Rudi kepada Pak De di dalam mobil itu. "Iya, walaupun sudah sepuh, Mbak Carik ini sehat-sehat saja. Kemarin aku sempat ketemu di acara kondangan cucunya," jawab Pak De Cokro di atas kursi kemudinya. Singkat waktu, sampailah mereka di rumah Mbah Carik. Dan kedatangan mereka pun seperti disambut oleh Mbah Carik yang tampak duduk di teras rumahnya. Anak lanang," kata Mbah Carik setelah melihat Pak De Cokro dan ayah Rudi keluar dari mobil. "Sini, masuk. Ono opo ki? Kok tumben-tumben main kesini?" kata Mbah Carik lagi dengan ramah. "Sehat Pak," ucap Pak De Cokro berbasa basi, hingga mereka pun masuk dan sedikit berbincang, menanyakan kabar, dan akhirnya Pak De mulai membuka topik pembicaraan itu. "Anu Pak De Carik, ingat kan pencolo? Penunggu keris Bapak yang dulu dilarung di Kaliprogo," kata Pak De mengawali obrolan itu. "Yo jelas ingat toh ya, bapakmu itu terkenal bogel, ya karena keris itu," jawab Mbah Carik sambil tertawa. "Iya Pak De, pencolo sepertinya kok balik lagi ya. Kemarin kami didatangi, dan kami yakin itu adalah pencolo," jawab Pak De Cokro yang menunduk dengan wajahnya yang serius. "Balik gimana? Memangnya dia pernah pergi?" "Hahaha," jawab Mbah Carik dengan tertawa. "Gini Onang, sudah saya bilang, pencolo itu tidak bisa dilarung. Pencolo itu sudah seperti istri di Mejo yang pertama. Dulu kan yang larung bukan bapakmu sendiri, tapi anak-anaknya yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Ibumu itu dulu ngeyel, nyuruh keris pencolo dilarung gara-gara dia sakit. Padahal sakitnya mendiang ibumu itu wajar. Cuma kebetulan saja 7 hari setelah keris itu dilarung, beliau meninggal." Begitu kira-kira kata Mbah Carik
kepada Pak De Cokro dan Ayah Rudi. "Terus sekarang gimana Pak De solusinya? Biar si pencolo ndak muncul-muncul lagi," tanya Pak De Cokro. "Ya ndak bisa. Pencolo itu ada sebelum kalian-kalian ini lahir. Bahkan sebelum bapak dan ibumu menikah. Gini saja, nanti kita ke rumah. Saya mau bicara sendiri dengan pencolo," kata Mbah Carik kini dengan muka yang serius. Perbincangan berlanjut cukup panjang. Hingga sore menjelang barulah mereka kembali ke rumah itu dengan mengajak Mbah Carik. "Anak dan istrimu jangan tidur di rumah dulu malam ini," bisik Mbah Carik kepada Ayah Rudi sesaat setelah mereka sampai di rumah. Singkat cerita, setelah bertegur sapa sejenak, Ayah pun menyuruh Rudi dan Ibu untuk menginap di rumah Pak De Cokro malam ini. "Ini buat beli rokok. Pak De sama Bapak mau ada urusan malam ini," ucap Pak De Cokro sambil memberikan uang pecahan Rp20.000 kepada Rudi. Rudi dan ibunya pun pergi dari rumah itu menggunakan sepeda motor menuju rumah Pak De Cokro untuk menginap malam ini. Setelah itu, berbincanglah mereka di ruang tamu sambil menunggu malam. Mbah Carik mengeluarkan selembar kain putih lusuh dan keris di balik bajunya dan meletakkannya di atas meja. "Ini miripkan sama keris bapakmu," ucap Mbah Carik setelah meletakkan kedua barang itu. "Keris bapakmu itu sebenarnya kembar dengan kerisku. Kita dulu dapatnya sama-sama waktu tirakat di Lembah Pati. Isinya juga sama, sosok pria tua berkerudung hitam yang jalannya lompat-lompat," kata Mbah Carik lagi. Pak De Cokro dan Ayah Rudi hanya bergumam heran sambil menganggukkan kepalanya mendengar penjelasan singkat dari Mbah Carik barusan. Hingga Mbah Carik mulai mengeluarkan selepennya atau wadah tembakau, meracik dan melintingnya, membakarnya dan menghembuskannya ke langit-langit. "Bau ini pasti yang kemarin kalian cium," ucap Mbah Carik setelah menghisap linting tembakaunya itu. "Benar sekali Pak De. Kayak rokoknya Mbah Kakung dulu," jawab Ayah Rudi seraya mendekat. "Iya, pencolo itu ibarat kembaran bapakmu. Saking sayangnya, dia suka meniru kebiasaan-kebiasaan bapakmu ketika masih hidup," kata Mbah Carik yang setelah itu menyuruh ayahnya Rudi untuk membuat kopi. Singkat cerita, sambil berbincang ngalor ngidul, tak terasa malam sudah semakin larut. Pak De Cokro dan Ayah Rudi sampai lupa dengan tujuannya mengajak Mbah Carik ke rumah ini, hingga suara pun muncul di sela-sela obrolan mereka. Mbah Carik menyuruh Pak De dan Ayah Rudi untuk diam. Itu pencolo sudah bangun," kata Mbah Carik yang seketika membuat Ayah Rudi dan Pak De Cokro merinding sekujur badan. Mbah Carik bangkit, mengajak Pak De Cokro dan Ayah Rudi untuk mengikutinya. "Ayo, tapi apapun yang kamu lihat, jangan lari ya," kata Mbah Carik sambil berjalan semakin masuk ke dalam rumah. Bau rokok kemenyan kembali tercium di sudut gawang pintu antara ruang makan dan dapur. Tampak sekelebat bayangan hitam melintas, dengan lambat berjalan melompat. Sosok itu sangat jelas, karena memang semua lampu dihidupkan. Mereka berjalan mengendap, mengikuti bayangan hitam itu, masuk ke dalam dapur, dan keluar menuju pekarangan belakang rumah. "Oh, di situ pasti tempatnya," ucap Mbah Carik yang menuju ke arah gudang belakang rumah. "Itu ruang kerja Bapak dulu Pak De," kata Ayah Rudi kepada Mbah Carik. Mereka pun perlahan mendekat ke gudang tua itu. "Ayo buka," ucap Mbah Carik menyuruh Pak De Cokro membuka pintu gudang itu. Namun, baru saja tangan Pak De menyentuh gagang pintu itu, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang mengagetkan mereka semua. Begitu kira-kira suara itu berawal,
dan diteruskan oleh suara keributan dari dalam gudang tua itu. Seperti seseorang yang tengah mengamuk, mengobrak-abrik barang-barang di dalamnya. Mendengar itu, Mbah Carik terlihat melepas keris yang sedari tadi digenggamnya itu dari sarungnya. Ia seraya mengibas-ngibas kain putih yang mengeluarkan aroma wangi. "Pencolo, ini aku Sugil. Masih ingat aku tidak?" kata Mbah Carik dengan suara yang bergetar. Setelah perkataan dari Mbah Carik barusan, tiba-tiba keributan di dalam gudang itu hilang seketika, berganti dengan suara hentakan-hentakan tanah seperti tadi di awal. Menghentak di lantai ruangan gudang tua itu. "Pencolo! Pencolo!" teriak Mbah Carik dari luar. Dan hentakan itu pun hilang, berubah menjadi gagang pintu gudang yang bergerak-gerak sendiri sekitar 3 kali. Krek, cekrek, cekrek, cekrek. Kemudian diam dan hentakan itu kini pindah keluar gudang. Ayah Rudi spontan menoleh ke kanan, ke arah di mana hentakan itu berasal, dan ia pun terkejut melihat Pak De Cokro yang kini melakukan hentakan itu melompat-lompat diam di satu tempat. Mbah Carik yang menoleh pun kini berkata, "Nah, masuk sini Pencolo," ucap Mbah Carik sambil memegang tubuh Pak De Cokro. Menurut Mbah Carik, kini Pak De Cokro kerasukan si Pencolo ini. Ayah Rudi yang sedikit takut terlihat memundurkan langkahnya. Pak De Cokro terus saja melompat-lompat tak terkendali. Mbah Carik sedikit merangkulnya untuk menenangkannya. Hes Pencolo," ucap Mbah Carik berbisik sambil mengancungkan bilah kerisnya. "Maumu apa?" kata Mbah Carik lagi. Dan di sini Pak De Cokro yang diduga tengah kerasukan Pencolo itu pun berhenti menghentak. Pak De terdiam dan lama-kelamaan mulai menangis terisak. Ayah Rudi mendekat dan ikut memegangi kakaknya yang kerasukan itu. Sementara Mbah Carik terus-menerus bertanya apa sebenarnya yang diinginkan oleh Pencolo ini. Hingga entah apa yang terjadi, tiba-tiba Pak De Cokro terhuyung dan terjatuh lemas setelah wajahnya diusap kain oleh Mbah Carik. "Ayo digotong masuk," ucap Mbah Carik menyuruh Ayah Rudi. Pak De sedikit sadar dan dipapa masuk oleh Ayah Rudi. Sampailah mereka di ruang tengah. "Itu gudang harus dirapihkan," ucap Mbah Carik terengah-engah sambil bertolak pinggang. Pak De yang sudah semakin sadar sepertinya juga mendengar perkataan dari Mbah Carik barusan. "Jadi gimana ini Pak De kelanjutannya?" tanya Ayah Rudi kepada Mbah Carik. "Yaitu besok gudang harus dirapikan. Itu maunya Pencolo," jawab Mbah Carik. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Mbah Carik meminta mereka untuk mengantarnya pulang. "Ya wes, sekarang saya dianterin pulang. Dan jangan lupa pesan saya, besok gudang harus dirapihkan," kata Mbah Carik yang langsung diiyakan oleh Pak De Cokro dan Ayah Rudi. Singkat cerita, setelah mengantarkan Mbah Carik pulang, Pak De dan Ayah Rudi kembali ke rumah dengan wajah penuh keraguan setelah apa yang mereka lalui tadi. "Baru tadi aku melihat si Pencolo dengan sangat jelas," ucap Pak De kepada Ayah Rudi saat duduk di ruang tengah. "Ternyata kakinya hanya satu," kata Pak De lagi sambil menghela napas. Ayah Rudi tak menanggapi perkataan kakaknya itu dan segera menggelar kasur lantai untuk mereka tidur malam ini. Hingga akhirnya mereka pun mulai saling merebah setelah keanehan-keanehan yang mereka alami malam itu.
Mereka pun tertidur dan bangun di subuh hari sekitar pukul 5 pagi ketika matahari sudah sedikit muncul. "Ayo mas, kita ke gudang," kata ayah Rudi menepuk tubuh Pak De Cokro. "Sebentar, nunggu langit terang dulu," jawab Pak De sambil bangkit dan berjalan menuju dapur untuk mencuci muka dan membuat minuman hangat. Singkat waktu sekitar pukul 7 pagi, masuklah mereka ke gudang tua itu. Semua tampak porak-poranda, kecuali satu kursi dan sebuah mesin jahit yang masih berdiri tegak. Itu barang Mbah Kakung di masa senjanya. Memang beliau dulu gemar sekali menjahit. Dengan payah mereka merapikan ruangan sekitar 8 kali 8 meter itu hingga selesai sekitar pukul 9 pagi. "Semoga yang dikatakan Mbah Carik benar ya mas," kata ayah Rudi sesaat setelah keluar dari gudang itu. Hari pun berlalu. Benar saja setelah gudang itu dirapikan seperti sedia kala, Pencolo tak pernah muncul lagi. Ia tak pernah mengganggu ketenangan Rudi, ayah dan ibunya yang sampai sekarang masih tinggal di rumah itu. Hanya saja kadang mesin jahit di dalam gudang itu suka berbunyi sendiri, seakan ada yang sedang menggunakannya. Pencolo memang bukan manusia, tapi seperti yang kalian ketahui sendiri, dia ada. Dan percayalah, semua akan baik-baik saja, kata Mbah Carik menutup kisah ini. Sampai cerita ini ditulis, Rudi masih tinggal di rumah ini bersama anak dan istrinya, begitu juga dengan ibunya. Sayangnya, sang ayah sudah meninggal sekitar 9 tahun setelah rangkaian kejadian-kejadian itu. Sekian cerita ini saya ceritakan dengan apa adanya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Rizky izin pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.